Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Dimple Family. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan sharing session. Sharing session tentang apa? Menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak. Soalnya, kenapa sih kita bahas itu? Karena kita adalah seorang dokter gigi. Dan kebetulan kita juga mempunyai seorang anak ini nih, kehalangan ya, nggak apa-apa ya. Yang baru mau menginjak usia 6 bulan. Terus, kenapa kita bahas tentang kesehatan gigi pada anak-anak juga? Sebenarnya banyak yang nanya, kenapa sih kita ini harus menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak? Kan nanti juga bakalan copot ya, diganti sama Gigi dewasa yang baru gitu. Iya. Nanti kita akan jawab beberapa pertanyaan yang sering muncul. Nanti teman-teman boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Oke? Kita mulai aja. Yuk, Oke. siap. Nah, ada pertanyaan pertama nih. Kenapa sih kita perlu merawat gigi anak? Coba dijelaskan seperti apa? Nah, jadi kenapa sih kita harus merawat gigi anak-anak? Nah, sebenarnya gigi anak-anak juga disebut gigi susu atau dalam bahasa kedokteran giginya itu disebut juga primary tooth. Nah, jadi menjaga kesehatan gigi susu juga ada beberapa alasan. Yang pertama, kenapa kita harus menjaga kesehatan gigi susu atau gigi anak itu untuk kemampuan dia dalam mengunyah. Nah, kan kalau misalnya nggak ada gigi, otomatis nggak akan bisa mengunyah kan? Betul. Jadi kita juga menjaga gigi susu ini untuk mengembangkan kemampuan mengunyah anak. Nah, otomatis kalau kemampuan mengunyah gigi anak itu bagus, nanti asupan nutrisi dan gizinya juga akan baik seperti itu. Nah, yang kedua alasannya nih, kenapa kita harus menjaga kesehatan gigi anak atau gigi susu? Karena diperlukan juga gigi susu ini untuk kemampuan berbicaranya. Karena kan ada nih kayak konsonan-konsonan yang diucapkan itu harus membutuhkan gigi. Nyadar nggak pemirsa ini? Contohnya misalnya kita mengucapkan huruf T, otomatis kan lidah harus ketemu gigi Jadi depan. harus ya, kalau T itu nggak ada giginya. Le. Jadi D, Le. T dan juga V. So, gimana? V. V itu kan gigi atas harus ketemu bibir bawah. Nah, jadi kayak gitu. Kan itu bibir bukan gigi. Tapi ujung gigi atas. V. V. Gak usah maju-maju. Nah, yang ketiga nih yang paling pentingnya, jadi gigi susu ini penting banget untuk mempersiapkan keadaan mulut dan juga rahang untuk gigi dewasanya nanti. Nah kan gigi susu ini kalau kita lihat ini berjarak atau ada space-nya, jadi nggak rapat gitu kayak gigi dewasa kan. Nah si spacing ini yang kita sebut spacing atau jaraknya ini berguna nantinya untuk pertumbuhan atau apa itu namanya kalau kita nyebutnya erupsi. Jadi keluarnya gigi dewasa dari gusi ke permukaan rongga mulut, karena si gigi dewasa ini ukurannya juga lebih besar. Jadi gigi susu itu jadi sebagai guideline-nya gigi dewasa gitu ya? Iya betul, seperti itu. Jadi kalau misalkan ternyata gigi susunya tanggal duluan? Kalau misalnya tanggal duluan, dicopot duluan gitu ya? Nanti gigi dewasanya pusing dia. Pusing, nggak ada jalurnya gitu ya? Iya, nanti aku mau tumbuh kemana? Bisa lebih ke depan, lebih ke belakang, bisa ke samping. Nah, kayak gitu. Jadi berjejak nanti bisa jadi gitu. Iya, jadi nggak rapi juga. Jadi penting ya, teman-teman semua, gigi susu ini penting. Oke nih, pertanyaan kedua. Ada pertanyaan juga, apakah bisa kita merawat atau mempersiapkan kesehatan gigi anak sedari anaknya itu di dalam kandungan? Bisa nggak sih sebetulnya? Nah, sebenarnya pertanyaan yang bagus. Jadi, kalau misalnya kita ini bisa menciptakan kondisi gigi anak itu yang baik dan sehat itu sejak dalam kandungan. Karena kan sebenarnya nih ya, gigi anak itu, benihnya atau gigi susu ini mulai dibentuknya itu pada saat usia kehamilannya itu 6 minggu. Jadi si benihnya itu udah mulai dibentuk. Nah pada usia kehamilan 3 bulan sampai dengan 6 bulan,
si benih gigi ini tuh mulai termineralisasi. Jadi termineralisasi ini jadi menjadi keras gitu si benihnya. Ya kan, termineralisasi, ngerti kan ya? Jadi menjadi keras. Jadi si lapisan, kan gigi itu ada beberapa lapisan kan? Lapisan dalam, lapisan luar itu menjadi keras di usia 3-6 bulan. Nah, sebenarnya kenapa sih ibu hamil ini sekarang banyak yang harus menjaga nutrisi dan gizi selama kehamilan? Jadi selain mempersiapkan untuk tumbuh kembang anak, itu juga untuk mempersiapkan kesehatan gigi dan mulutnya. Nah, jadi kenapa dari dokter kandungan ini suka ngasih kayak vitamin multivitamin prenatal? Nah, itu salah satunya untuk menciptakan kondisi gigi yang gigi susu yang sehat. Nah, jadi gimana? Jadi merawatnya, cara mempersiapkannya itu dengan mengkonsumsi vitamin aja, tok itu, atau ada yang lain lagi gitu? Mengkonsumsi vitamin prenatal, multivitamin, dengan cara makan dengan gizi yang seimbang. Nih, kayak misalnya ada beberapa mineral dan juga vitamin yang dibutuhkan nih untuk menciptakan kondisi kesehatan gigi anak ini. Yang pertama itu kalsium dan juga fosfor. Nah, kenapa kita harus tinggi kalsium berarti ya? Iya, karena kan kalsium ini sebagai unsur atau mineral utama pembentuk tulang dan gigi. Jadi si kalsium ini tuh ditemukannya di makanan apa aja? Apa aja tuh? Misalnya yang kita tahu kayak susu. Ya, produk turunan susu kayak susu itu sendiri, keju, Ya. yogurt. Yogurt apa yogurt? Nggak tahu lah, itulah yogurt. Terus ada juga fosfor nih. Fosfor juga penting untuk mineral di dalam gigi. Nah, fosfor ini adanya di mana? Di yang tinggi protein kayak daging kayak gitu. Nah, jadi selanjutnya juga ibu hamil juga membutuhkan vitamin D. Nah, vitamin D ini tuh kenapa penting? Karena vitamin D ini tuh membantu penyerapan si kalsium dan fosfor tadi. Nah, si vitamin D ini di makanan ini adanya itu biasanya di produk ikan kayak salmon dan tuna. Berarti nggak cukup ya kalau misalkan hanya berjemur aja gitu? Nah, selain tadi juga ada di produk makanan, sebenarnya tubuh kita ini juga menghasilkan vitamin D jika terpapar oleh sinar matahari. Jadi harus diaktifkan dulu oleh paparan sinar matahari, baru tubuh kita ini menghasilkan vitamin D seperti itu. Oh, gitu. Oke, Terus ada vitamin lain nggak selain vitamin D, terus tinggi kalsium, fosfor? Iya, selanjutnya juga yang dibutuhkan ini vitamin A. Jadi vitamin A ini juga diperlukan untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi tadi. Jadi vitamin A ini juga ada di makanan seperti wortel, brokoli, dan lain-lain. Jadi bisa di searching ya vitamin A. Selanjutnya ini ada yang penting lagi, vitamin C. Jadi vitamin C ini juga penting untuk membentuk hardness atau kekerasan dari gigi. Jadi contoh makanan vitamin C ini kayak di buah-buahan sitrus kayak jeruk, terus ada juga di stroberi dan lain-lain kayak gitu. Jadi banyak mineral-mineral sebenarnya diperlukan bagi ibu hamil untuk turut membantu menciptakan kondisi gigi susu atau gigi anak yang sehat selama masa kehamilan. Kayak kalau misalkan tanpa minum vitamin, kan kita udah tuh dari kimia lah ya. Bisa nggak sih kalau diganti dengan vitamin itu dengan kandungan dari buah-buahan kayak gitu? Bisa nggak sih? Sebenarnya bisa, tapi kan karena ibu hamil biasanya ada yang namanya morning sickness lah, makan aja jadi nggak enak, makanya dibantu juga sama suplemen multivitamin prenatal. Jadi selain konsumsi yang dikonsumsi oleh ibu, maksudnya makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ibu, jika tidak mencukupi ada backupnya dari si multivitamin itu gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, ini yang banyak sering ditanyakan oleh para ibu-ibu yang lagi menyusui, yang sudah punya anak gitu ya. Sebetulnya kapan sih gigi susu itu pertama kali muncul? Usia berapa dan gigi apa aja sih sebetulnya yang pertama kali itu? Apakah gigi depan, gigi belakang gitu ya? Coba, baca. Jadi gigi susu atau gigi anak yang pertama kali
kali muncul atau biasa kita sebut erupsi ke permukaan rongga mulut itu gigi insisif atau gigi seri pertama rahang bawah. Rahang bawah dulu ya. Rahang bawah dulu. Jadi gigi seri pertama rahang bawah atau biasa kita nyebutnya gigi insisif, gigi seri itu. Insisif itu bahasa medisnya berarti ya? Iya betul. Nah biasanya kalau dulu sih di textbook itu rentang usianya itu 6 sampai dengan 8 bulan. Tapi karena dengan seiring seiring perkembangan zaman juga, mungkin ada perubahan pola hidup apanya, pola makan dan lain sebagainya, diupdate lagi. Jadi katanya sekarang itu rentang usianya menjadi 4 sampai dengan 10 bulan. Gigi seri pertama rahang bawah itu bisa muncul. Jadi kalau misalnya 6 bulan belum muncul, 6 bulan belum muncul itu nggak usah khawatir, masih bisa ditunggu sampai dengan 10 bulan. Hanya batasnya sampai 10 bulan gitu ya? Iya, rata-ratanya. Terus untuk gigi yang terakhir tumbuh, itu biasanya gigi geraham kedua rahang atas. Biasanya di usianya ini 3 tahun. Jadi di usia 3 tahun biasanya anak ini udah punya gigi lengkap, gigi susu yang lengkap, yaitu 10 gigi di rahang atas dan 10 gigi di rahang bawah. Jadi kalau gigi susu ini totalnya ada 20 gigi. Oke, berarti 5 kanan atas, 5 kanan kiri atas, 5 kanan bawah, 5 kiri bawah. Betul. Oke. Tadi kan yang pertama gigi insisif, gigi depan. Ya. Nah, selanjutnya gigi apa tuh? Gigi insisif lalu dilanjut dengan gigi insisif pertama rahang atas, lalu gigi insisif kedua rahang bawah. Jadi ada nanti polanya, kita tampilin di sini, ting, gitu. Jadi bisa dilihat juga, di capture juga bisa. Jadi dari usia berapa bulan gitu. Oke, sip ya. Ya. Jadi nanti setelah insisif yang seri pertama rem bawah, kemudian ke atas, ke bawah yang keduanya, terus lalu ke gigi kaninus, lalu ke gigi yang geraham atau malah. Iya gitu. Betul. Ya. Oke. Lanjut, ting. Sekarang, ya. Apa sih ciri-ciri dan kondisinya seperti apa sih kalau anak kita ini mau tumbuh giginya? Nah, biasanya kalau misalnya anak yang akan tumbuh giginya, biasanya tuh anak tuh menunjukkan beberapa gejala nih. Biasanya anak itu akan kelihatannya itu lebih rewel ya bahasanya, atau lebih ogo. Kenapa? Karena ya tumbuh gigi itu menciptakan suasana yang kurang nyaman bagi anak-anak. Nah, misalnya nih kalau kita lihat gusi di mana akan tumbuh gigi itu tuh akan kelihatan bengkak dan lunak, atau bahasanya itu swollen and tender. Nah, terus gejala yang lainnya juga yaitu ada sedikit peningkatan suhu tubuh pada anak. Jadi kalau misalnya tapi nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya demamnya itu lebih dari 38 derajat Celcius, itu bukan demam karena tumbuh gigi. Itu karena ada dia sakit yang lain atau infeksi yang lain. Jadi kalau misalnya tumbuh gigi ini tidak akan lebih dari 38 derajat Celcius. Jadi bukan demam yang sesungguhnya ya. Terus sekarang gimana sih caranya kita membuat suasana yang nyaman selama anak ini mengalami periode teething. Jadi yang pertama, kita bisa memijat gusi anak dengan lembut. Jadi kita pastiin dulu jari kita ini bersih. Terus ada alatnya tuh yang bisa buat pijat gusi itu. Nah ini, jadi selain kalau kita nggak punya titer atau titer yang khusus untuk bayi, kita bisa juga menggunakan jari kita. Pastikan juga udah bersih, dipijat lembut gusinya. Lalu atau kita bisa menggunakan titer atau sesuatu benda yang padat atau solid, kayak titer itu ya, atau titing ring yang biasa sekarang anak pakai. Bisa didinginkan dulu, baru digigit-gigitkan pada gusi anak yang giginya itu akan tumbuh kayak gitu. Jadi ada 2 cara ya, boleh menggunakan titer. Kalau tidak ada titer di rumah, boleh dengan jari kita dipijit secara ringan. Betul. Jadi kalau nggak punya titer juga nggak masalah, bisa pakai jari orang. Dan sebetulnya kalau satu pijitan itu kan bisa sekalian dibersihkan, barangkali bekas ada asinya. Iya betul. Yang menempel di gusi ataupun di lidah gitu. Ya kakak ya.
Iya. Jam nggak? Lanjut. Aduh. Aduh. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, sejak usia berapa sih kita harus diwajibkan untuk merawat kondisi gigi dan mulut pada anak kita? Jadi kalau bisa ini merawat gigi anak itu bisa dilakukan sebelum gigi pertamanya itu muncul. Ini nak. Jadi kita itu bisa merawat dari gusinya. Jadi gusinya itu bisa setelah anak ini menyusui, kita bisa membersihkan gusi dengan menggunakan kain yang basah atau wash damp cloth. Jadi kain dibasahkan terus diusap pada permukaan gusi atau lidah. Oh, nggak usah kasar gitu, kain kasar atau kain bebas aja? Boleh bebas kain, atau sekarang banyak kan tisu basah yang khusus untuk membersihkan bagian gusi dan juga mulut anak, itu bisa juga digunakan. Dan setelah giginya itu tumbuh di usia yang tadi rentangnya 4-10 bulan, bisa kita pakai sikat gigi bayi. Yang kecil itu ya? Yang kecil atau yang silikon. Iya, yang ya? dimasukin ke jari cukup dengan air. Cukup dengan air aja. Jadi nggak usah pakai pasta gigi. Kalau untuk anak di bawah usia 2 tahun dengan resiko gigi berlubang yang rendah, itu tidak perlu pakai odol. Kenapa? Pastikan pertanyaannya. Iya. Kenapa? Kenapa sih nggak boleh pakai pasta gigi bayi itu? Iya, karena sebenarnya bayi ini belum bisa buang kelebihan pastanya, nanti belum bisa berkumur-kumur dan belum mengerti cara membuang si kelebihan pasta giginya. Jadi nggak apa-apa menggunakan sikat gigi bayi yang tadi dan juga air aja udah cukup untuk anak-anak dengan resiko gigi berlubang yang rendah. Nanti setelah 2 tahun bisa menggunakan sikat gigi untuk anak-anak. Jadi biasanya sikat gigi untuk anak-anak ini yang bulu sikatnya itu halus, yang gagangnya itu besar, dan kepala yang ada sikatnya itu, kepala sikat giginya yang kecil. Jadi kalau anak-anak itu yang gagangnya yang besar dan bulu atau kepala sikatnya itu kecil, bisa menggunakan itu dan menggunakan pasta gigi boleh baru di atas 2 tahun ini. Pokoknya setelah dia bisa berkumur-kumur atau membuang kelebihan yang ada pasta giginya itu di dalam mulutnya. Pasta giginya yang berfluoride. Kayaknya sekarang di Indonesia semua pasta gigi udah berfluoride ya. Iya. Mau yang itu ada berbusa ataupun tidak sudah berfluoride. Gitu. Iya, jadi boleh. Seukuran apa sih? Kacang kedelai. Kacang apa sih? Kacang kedelai. Boleh kacang kedelai. Kecil ya? Pokoknya pea size bahasa Inggrisnya. Jadi bisa seukuran kacang kedelai atau ini jagung. Ya, biji jagung. Biji jagung ya. Oke. Jadi kalau kayak gitu sampai usia berapa kita membantu atau menyikatkan gigi anak kita gitu? Jadi orang tua ini bisa ibu atau ayahnya bisa membantu menyikat gigi anaknya ini sampai biasanya anak ini bisa mengikat tali sepatunya itu sendiri. Biasanya itu sampai usia 6 tahun. Dan tetap orang tua ini harus mensupervisi atau mendampingi anak sampai anak ini bisa sikat gigi dengan baik dan benar, biasanya sampai usia 7-8 tahun. Nah, biasanya di usia 7-8 tahun anak ini bisa melakukan sikat gigi secara mandiri. Nah, sikat gigi pada anak ini harus benar ya, waktunya ini 2 kali sehari biasanya. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Jadi waktunya juga diperhatikan, nggak boleh cepet-cepet, harus kurang lebih selama 2 menit. Teknik menyikat gigi untuk anak-anak itu beda nggak sih dengan untuk orang dewasa? Tentu beda. Jadi kalau misalnya di kedokteran gigi ini ada beberapa teknik menyikat gigi untuk anak, teknik menyikat gigi lah ya untuk anak dan dewasa. Biasanya teknik menyikat gigi untuk anak ini gerakannya itu circular motion. Jadi bulat-bulat, iya bulat. Dan juga kalau misalnya permukaan kunyahnya bisa di maju mundur gitu. Iya, di ke depan ke belakang. Iya, back and forth kalau bahasanya. Atau bisa kalau misalnya gigi depannya selain membulat juga bisa linear gini atas bawah dengan bulu sikatnya ini menjauhi gusi. Jadi kalau yang atas ya
ya kita sikatnya ke bawah, kalau yang bawah kita sikatnya ke atas gitu. Kalau di orang dewasa kan kita kenal ada flossing atau dental floss itu pakai benang gigi di antara sela-sela gigi. Kalau pada anak-anak itu boleh nggak sih atau dianjurkan nggak penggunaan flossing itu? Oke, jadi penggunaan flossing atau benang gigi pada anak ini dianjurkan ketika kita melihat ada 2 gigi yang sudah berdempetan. Nah, seenggaknya flossing pada anak ini dilakukannya sehari sekali aja sudah cukup, kayak gitu. Sehari sekali. Iya. Kalau kita dewasa kan setelah sikat gigi atau saat sikat gigi kita melakukan flossing. Kalau Iya, kalau anak-anak sehari cukup. Ya, sehari cukup. Kalau dewasa 2 kali sehari. Nah, pertanyaan selanjutnya, kan kalau misalkan kita itu ASI memberi susu itu kan 2 tahun ya, ASI eksklusif. Ya. Nah, boleh nggak sih? Atau misalkan apakah pemberian ASI itu membuat gigi anak-anak ini berlubang atau tidak? Sebetulnya berlubang, mempengaruhi atau enggak? Oke, jadi menurut hasil penelitian ini, ASI itu atau air susu ibu ini tidak mengandung bahan yang atau zat yang membuat gigi anak ini berlubang, tapi sumber karbohidrat lain yang membuat gigi anak berlubang. Kan biasanya kalau udah MPASI kita ngasih sumber karbohidrat lain kan? Iya. Nah, makanya untuk anak di 12 sampai 14 bulan sebaiknya itu udah disapi dari DOT. Dan kalau bisa DOT ini kalau misalnya anak ketiduran atau pengantar tidur jangan diisi dengan susu atau misalnya formula atau jus, pokoknya yang mengandung gula atau glukosa. Jadi baiknya isi pakai apa? Jadi baiknya dengan isi air putih aja udah cukup kayak gitu ya. Atau kalau mau susu setelahnya kita bisa mengusap gusi dan giginya menggunakan kain basah. Oke. Kenapa? Pertanyaan berikutnya. Kan tadi udah dijelasin nih tentang cara menyikat gigi, kemudian penggunaan dental floss pada anak-anak. Selanjutnya, kapan waktu yang tepat untuk anak kita diperiksakan giginya ke dokter gigi atau kita harus check up rutin ke dokter gigi itu kapan sih? Oke, jadi anak-anak itu bisa diantar oleh orang tuanya check up ke dokter gigi itu saat gigi pertamanya udah muncul. Berarti saat 6 bulan pertama? Iya, betul. Nah, sebenarnya rugi nggak sih ke dokter gigi? Iya, tentu tidak. Jadi bisa dilakukan apa aja di dokter gigi itu. Jadi pertama nih, dokter giginya bisa melakukan cleaning dan polishing gigi anak. Nah, jadi dibersihkan gitu. Iya, dibersihkan. Menggunakan brush gitu. Betul. Yang ada di klinik dokter giginya. Iya, nah yang kedua dokter giginya juga bisa ngecek nih gigi anaknya apakah udah ada tanda-tanda mau berlubang atau tidak, atau kondisi gigi dan mulut apa yang terjadi di anak tersebut. Jadi bisa dilakukan deteksi dini kalau ada apa-apa. Ya mudah-mudahan lebih baik preventif ya daripada harus kuratif. Lebih baik pencegahan daripada harus mengobati. Karena kalau misalkan mengobati itu nanti misalkan gigi anak kita itu udah lubangnya besar, nanti yang pertama dari segi biaya lebih mahal, terus waktu pengerjaannya pun waktu perawatan itu lebih panjang lagi. Beda dengan pencegahan preventif. Kalau preventif kan kita hanya untuk medical check up setiap 6 bulan sekali, terus di rumah juga rajin sikat gigi. Ya mudah-mudahan tidak ada gigi berlubang sih ya harapannya. Gitu. Terus nanti dokter giginya juga bisa mendemonstrasikan cara menyikat gigi yang baik dan benar itu kayak gimana. Jadi bisa ke dokter gigi umum ataupun dokter gigi spesialis anak. Nanti minta aja dokter giginya untuk mendemonstrasikan cara menyikat gigi, cara flossing yang baik dan benar. Kayak gitu. Selanjutnya, terakhir ya? Iya. Terakhir, kemudian tadi setelah rutin ke dokter gigi, cara menyikat gigi, dan bagaimana caranya pencegahan kita atau anak kita supaya giginya tidak mengalami lubang. Jadi yang pertama untuk pencegahan agar gigi anak tidak berlubang, nanti kan nggak mau kan nanti giginya berlubang kayak ini, gambar di sini. Banyak. Jadi yang pertama itu kita harus memperhatikan konsumsi diet anak. Maksudnya bukan diet ya, tapi konsumsi asupan makanan anak kita. Kalau perlu kita pastikan anak ini makan makanannya
dengan gizi seimbang. Kurangi konsumsi gula, makanan yang mengandung gula ataupun minuman, dan juga yang mengandung soda, karena tinggi gula dan asam itu juga akan merusak gigi gitu, meningkatkan resiko anak gigi Sebetulnya tantangan ya Iya. untuk bagi para orang tua khususnya untuk menjauhkan, membatasi konsumsi makanan yang manis-manis, karena kan anak-anak kan senangnya yang manis-manis, entah itu coklat, permen, es krim dan segala macam. Hindari juga makanan-makanan yang lengket. Ya pada intinya mungkin setelah makan apapun, mau makan nasi atau cemilan dan makanan-makanan coklat lengket-lengket kayak gitu, setelahnya itu langsung sikat gigi. Iya, 30 dikasih menit. jarak maksudnya. Iya. Dikasih jarak waktu 30 menit sampai 60 menit untuk menyikat gigi. Iya betul. Terus pastikan juga misalnya pada saat kita nyuapin anak nih, kita jangan sharing alat makan. Dalam arti sharing itu kita mau nyuapin ke anak, terus kita cobain dulu pakai alat makan atau sendok yang sama, karena bakteri itu bisa berpindah melalui air liur dari orang Harus tua punya ke masing-masing anaknya. gitu ya. Iya, dan Ayahnya harus punya masing-masing, ibunya harus punya masing-masing, dan juga anaknya pun harus punya sendiri-sendiri. Jangan berbarengan. iya, dan tadi yang terakhir ini pada saat ke dokter gigi bisa juga tanya ini ke dokter giginya, apakah anak kita ini membutuhkan aplikasi fluoride. Jadi kan biasanya fluoride itu ada dalam air minum pada negara maju. Nah, apakah anak kita ini perlu aplikasi perawatan fluoride pada giginya atau tidak, atau udah cukup? Jadi bisa nih nanti dikonsultasikan ke dokter gigi atau dokter gigi spesialis anak, atau juga bisa apakah bisa diaplikasikan sealant atau tidak. Jadi sealant itu suatu lapisan tipis yang menutupi cekukan pada gigi anak. Jadi untuk mencegah makanan itu terperangkap ke sana. Biasanya itu dilakukan pada gigi geraham belakang yang punya cekukan giginya. Jadi untuk mencegah. Jadi kita dokter gigi memberikan lapisan pada gigi tersebut. Nanti mungkin di episode selanjutnya kita bahas ya tentang fluoride itu, aplikasi fluoride ataupun sealant tadi itu ya. Tapi kalau pemirsa mau, Iya, kira-kira jadi perlu nggak sih kita bahas gitu ya? Apakah kita berdua aja atau kita undang mungkin bintang tamu yang lain? iya sip. Jadi Mungkin segitu aja ya sharing pada kali ini. Teman-teman bisa taruh komen apabila memiliki pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian juga kita bikin topik tentang apa lagi ke depannya. Gitu. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dadah. Sampai ketemu lagi. Kita juga memiliki podcast di Spotify. Boleh nanti kita Check it out. ya, link ada di Bye-bye. deskripsi. Oke, bye bye. Dadah kakak, dadah. Dadah.